2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain. Dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Comment, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo, jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita, hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga, kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya! Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo, jangan lupa bangga sama Erlangga. Ya, berikutnya pemirsa, ratusan emak-emak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menggelar senam asyik bersama relawan Puan. Ratusan emak-emak di Desa Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang tergabung dalam organisasi relawan Puan mendukung Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden pada tahun 2024 mendatang. Relawan Puan Tasikmalaya menggelar kegiatan senam asyik bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan masyarakat. Selain senam bersama, relawan juga menggelar kegiatan sosial yang bertajuk Relawan Puan Peduli Masyarakat. Kegiatan sosial itu diisi dengan pemberian bantuan paket sembako untuk 165 keluarga tidak mampu. Relawan santri dukung Ganjar menyalurkan bantuan untuk korban banjir bandang yang melanda Kecamatan Kalibaru, tepatnya di Desa Kalibaru Wartan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Relawan mengunjungi para korban sambil mendistribusikan bantuan berupa paket sembako dan logistik. Bantuan yang didistribusikan merupakan hasil penggalangan dana yang dilakukan para relawan. Sementara itu, sebanyak 363 kepala keluarga atau lebih dari 1.100 jiwa terdampak banjir bandang. Di episode kali ini kita akan kembali membahas seputar Pilpres 2024. Kita akan coba melihat data-data survei terbaru tentang elektabilitas dari nama-nama yang sudah beredar di masyarakat. Dan kita juga akan melihat bagaimana peta calon pasangan yang akan maju kalau misalnya nantinya ada 2 pasangan atau 3 pasangan atau 4 pasangan. Dan dari situ konsekuensinya ya koalisinya juga ya jadinya akan seperti apa. Di Bedah Politik bersama dengan Mas Saiful Mujani. Topik Pilpres 2024 nih, pengennya kita lihat lagi nih data terbaru ya. Kalau waktu itu kan kita udah sempat lihat juga elektabilitas orang-orang, tapi di beberapa bulan yang lalu ya. Mungkin sekarang udah berubah, kita bisa bahas lagi datanya. Tapi kali ini tadi kan yang menyebutkan secara spesifik kita ingin lihat kemungkinan pasangan. Berapa calon pasangan yang ada ya? Probability pemilih memilih pasangan itu seberapa kuat ya. Nah, dari situ juga. Sebelumnya kita belum secara detail mendiskusikan masalah ini. Cuma satu hal bahwa bagaimana pernah kita singgung bahwa pasangan maksimal itu hanya 4. Itu mengandaikan PDI Perjuangan tidak berkoalisi dengan partai lain. Partai itu punya calon sendiri tanpa koalisi dan itu memang cukup. Kemungkinan adalah 3 pasangan, berarti ada koalisi termasuk PDI Perjuangan melakukan koalisi. Kalau 3 pasangan, alasan 3 pasangan koalisi itu kalau yang pertama tadi adalah karena PDI Perjuangan ingin maju sendiri siapapun calonnya gitu ya di satu sisi. Di sisi yang lain adalah selain PDI Perjuangan mereka siapa yang kemungkinan akan mencalonkan pasangan. Pertama adalah misalnya kita melihat PIB gitu ya, Golkar, PAN, P3. Itu udah ada komunikasi, sudah ada diskusi tentang kemungkinan calon dari kubu ini. Itu cukup ya. Kemudian kubu berikutnya adalah Gerindra, udah komunikasi dengan PKB. Itu cukup ya.
kemudian ada Nasdem, ada Demokrat dan PKS. Itu juga cukup untuk mendukung satu pasangan. Kenapa mereka ngumpul seperti itu? Apa alasan dibalik itu? Adalah pertama, kalau PDI Perjuangan, kalau dia sendiri saja adalah karena dia memang satu, cukup sendiri. Kedua adalah punya keinginan untuk mencalonkan katakanlah Mbak Puan sebagai putri mahkota partai tersebut. Kemudian kenapa Prabowo itu dengan PKB gitu ya. PKB selama ini tidak pernah berkoalisi untuk mendukung Prabowo. Tapi ini sekarang jadi terbuka, Prabowo membutuhkan satu partai. Nah, mungkin bergain dengan PKB di mana ketuanya bisa menjadi calon wakil itu cukup masuk akal, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga adalah sudah ada komunikasi dengan partai yang tidak bisa diterima oleh PDI Perjuangan, yaitu Demokrat sama PKS. Itu tidak bisa diterima oleh PDI Perjuangan selama ini. Komunikasinya itu tidak jalan, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu kemudian dua partai ini bergabung dengan DM itu cukup. Jadi Nasdem, Demokrat sama PKS itu bisa mencalonkan satu pasang. Kenapa itu terjadi? Karena tadi dua partai tidak bisa komunikasi dengan baik dengan PDI Perjuangan. Berikutnya adalah tadi ya Golkar, kita udah sebutkan. Nah, jadi kita melihat ada 4 pasangan. Kalau ada 4 pasangan, kira-kira peluang pasangan-pasangan itu menjadi seperti apa? Kita melihat di sini misalnya di antara orang kemungkinan PDI Perjuangan ingin Mbak Puan maju, tapi harus realistis. Kalau dia jadi nomor 1 mungkin terlalu berat. Sebagaimana kita udah diskusikan tentang Mbak Puan ya. Nah, yang punya nilai kompetitif yang cukup bagus di antara tokoh-tokoh itu adalah Anies. Ini dilihat dari sisi itu. Walaupun ini spekulasi gitu ya, tapi kita coba lihat kalau Anies dengan Mbak Puan, peluangnya seperti apa? Prabowo dengan Muhaimin Iskandar sebagai ketua PKB, peluangnya seperti apa? Andika Perkasa dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Andika Perkasa ini disebut oleh Nasdem sebagai salah satu yang dinominasikan di samping Anies dan Ganjar dengan AHY gitu ya. Kemudian Airlangga Hartarto dengan Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan ketua partai dari PAN gitu ya, dengan kekuatan elektoral kedua di koalisi itu terbaik setelah Golkar gitu. Yang nomor 3-nya adalah P3. Jadi kalau posisinya seperti ini, maka Prabowo unggul cukup jauh. Jadi kalau dilihat dari sini walaupun belum 50% plus, tapi Prabowo dengan Muhaimin Iskandar punya peluang lebih besar dibanding Anies yang berpasangan dengan Puan. Dilihat dari sisi ini, kalau target pasangan itu harus menang, mungkin ini bukan pilihan terbaik bagi PDI Perjuangan. Mungkin kita tidak, kalau ditanya ke saya tidak merekomendasikan pasangan seperti ini. Karena tidak bisa cukup kompetitif dengan Prabowo. Kemungkinan yang lain adalah Mbak Puan di sini dikeluarkan. Karena PDI Perjuangan punya kader yang kompetitif. Sekarang Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Khofifah. Dalam tradisi PDI Perjuangan, menggandeng tokoh NU itu biasa. Supaya warna nasionalis dengan Islam, yang juga Islamnya Islam dalam tanda kutip moderat, itu kuat. Kita punya pengalaman. Yang sekarang aja Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin gitu ya. Sebelumnya dengan Pak Yusuf Kalla juga tokoh NU. Sebelumnya Ibu Mega juga pernah nyalon bersama Hasyim Muzadi. Record itu ada di dalam tradisi PDI Perjuangan. Oleh karena itu, nah kalau Ganjar yang dipilih dan Mbak Puan tidak masuk sebagai calon wakil, apalagi nomor 1, maka peluang PDI Perjuangan menjadi terbuka. Jadi 33 lawan 29, ya 4% bedanya kan ya, itu cukup signifikan. Anies Baswedan dengan ini AHY yang kemarin pernah dinyatakan, dideklarasikan oleh Nasdem Aniesnya, tapi kemungkinan akan mengajak Demokrat, dan Demokrat itu kemungkinan AHY akan menjadi wakilnya. Kalau ini yang terjadi, maka peluang Ganjar yang pertama paling kuat, jadi dengan Khofifah ya. Kalau Airlangga dengan Zulkifli terlalu berat. Yang bisa bersaing di sini adalah Prabowo melawan Ganjar. Berikutnya adalah kalau 3 calon, tadi kan 4 calon. Sekarang tadi 4 pasangan, sekarang 3 pasangan kan ya. Nah, kita ambil tadi ya. Jadi kalau 3 pasangan berarti Golkar tidak membentuk koalisi. Kita lihat Airlangga itu dari koalisi PIB itu terlalu lemah. Kekuatannya terlalu jauh, hanya 1,7, bayangkan ya. Yang tidak realistis mungkin bagi Airlangga untuk maju. Oleh karena itu sebaiknya bergabung saja, misalnya dengan Ganjar, ngajak Ganjar masuk. 2 kali survei kita lakukan, itu cukup bagus. Ganjar Pranowo dengan Airlangga Hartarto 33%. Nah, kalau Anies Baswedan dengan Agus Harimurti AHY itu 25,9.
Prabowo Subianto dengan Puan Maharani ini kan pembicaraan lama ini. Kemarin nyambung lagi kan, naik kuda. Posisinya 25,6. Jadi Tapi cukup kompetitif lah ya. cukup maksudnya kompetitif, lumayan, tapi nyungsep. tidak bagus untuk PDI Perjuangan. Iya. Karena Ganjarnya diambil oleh Golkar dan teman-temannya kan tadi. Koalisi PIB itu ngambil, katakan ya, PAN itu bergabung di situ sama P3 dan dengan Golkar. Jadi tanpa dicalonkan oleh PDIP. Kalau ini dilakukan dan Ganjar mau tidak mengikuti kebijakan yang dibuat oleh PDI Perjuangan agar mendukung Puan, peluang Ganjar untuk menang cukup besar. Tidak-tidaknya itu kompetitif. Selisihnya dengan Anies itu cukup jauh, dengan Prabowo juga cukup jauh di survei terakhir ini. Kecenderungannya menguat dari 28 menjadi 33 tuh kan ya. Itu kalau tiga pasangan. Kita punya tadi ya Ganjar Pranowo dengan Khofifah lagi gitu ya, bukan dengan Erlangga, berhadapan dengan Prabowo dengan Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan dengan AHY di sini. Nah, posisinya adalah juga Ganjar cukup kompetitif di sini, bersaing ketat dengan Prabowo Muhaimin Iskandar. Kalau Anies Baswedan kalau posisinya seperti ini kemungkinan menjadi susah untuk masuk ke putaran kedua. Kalau kita lihat sekarang adalah Ganjar kembali dikeluarkan, dimasukkan lagi Mbak Puan dengan Anies Baswedan Puannya. Kenapa? Karena Prabowo kan udah pasti dia akan menjadi calon nomor 1 dan kemungkinan adalah dengan Muhaimin Iskandar. Nah, kalau itu yang terjadi melawan Anies, melawan Prabowo, melawan Erlangga, karena Erlangga ketua partai, dia punya partai, yang ngajak Ganjar tidak masuk, sepenuhnya mendukung Puan Maharani lalu dengan Anies, itu gapnya sangat jauh. Peluang Anies Baswedan dengan Puan di sini menjadi terlalu rendah gitu ya dibanding Prabowo dengan Muhaimin Iskandar. Kalau ini yang terjadi maka Prabowo peluangnya sangat besar untuk mengalahkan Anies Baswedan dengan Agus Harimurti. Ya 24 kurang lebih sama ya. Cuma di sini kenapa ini kompetitif karena ada Ganjar. Karena Ganjarnya ada di situ. Jadi mungkin ada kalau di sini Ganjar tidak ada sehingga kemudian diambil pemilih Ganjar itu oleh Prabowo gitu. Itu yang terjadi. Nah, kalau calonnya hanya 2, katakan Prabowo Subianto dengan Puan sebagaimana lama diinginkan, lawannya Anies Baswedan dengan Agus Harimurti. Peluangnya seperti apa? Sangat kompetitif. Imbang ya. 38 lawan 36,5. Jadi tidak signifikan secara statistik gitu ya. Jadi ini akan ramai kalau ini yang terjadi gitu. Tapi kan ini artinya Ganjar tidak masuk. Kalau ini sih kayaknya yang bakal naik jumlah yang golput ya. Tapi kalau kita menganalisis ke depan, prospek itu peluang untuk Anies cukup terbuka juga kalau ini yang terjadi gitu. Kan cukup banyak juga yang benar-benar apapun asalkan jangan ini. Golput tidak menentukan kemenangan. Iya, nggak berpengaruh ya. Iya. Kita tuh nggak ada aturan harus 50% plus 1 ya. Nggak ada. Jadi kalau yang ikut milih cuman 20% pun ya siapapun yang terbanyak dari situ udah sah ya. Ya memang di situ sih kegilaan sistem kita. Kalau Prabowo Subianto dengan Puan Maharani, Anies Baswedan dan Agus Harimurti, kalau nanti setelah mereka kampanye ini nih dia efeknya. Proyeksi ke depannya. Nanti kan akan ada kampanye. Selama ini Agus sama Anies Baswedan kan kurang dikenal dibanding dengan Prabowo. Kalau positioning kedikenalannya itu sama, nanti tahu Puan, tahu Prabowo, tahu Anies dan tahu Agus Harimurti, itu posisi prospeknya adalah lebih bagus pasangan Anies dengan AHY dibanding Prabowo dengan Puan. Jadi itu yang mereka saya nggak maksud. milihnya tuh karena nggak. Jadi kalau mereka pasangan-pasangan kampanye, ini mereka naik exposure-nya, banyak yang lebih tahu. persis ya. Ya Jadi udah. pasangan-pasangan ini adalah bahwa yang membuat PDIP punya keleluasaan itu apabila dia terbuka terhadap Ganjar. Apabila dia tidak terbuka terhadap Ganjar, membatasi hanya pada Puan itu dipasangkan dengan siapapun, itu tidak cukup membantu PDIP untuk memastikan bahwa PDIP akan punya presiden kembali nanti kan ya. Bahkan kalau dari data ini lebih ke arah memastikan sebaliknya ya. Ya. Kecenderungannya dari data seperti itu. Ya. Cukup dulu berarti. Oke. Kira-kira udah jelas lah ya tadi pemetaannya tuh bakal gimana. Secara umum ya sebenarnya cukup konsisten ya kalau untuk Puan Maharani ya. Efeknya belum ada yang berbagai simulasi. Kecuali lawannya berubah terus banyak yang nggak tahu ya. Tadi kalau tadi lawan Pak Anies, kalau dia lebih banyak yang nggak tahu. Ya saya kira partai politik cukup pintar lah ya. Jadi selama ini partai itu mau mendukung orang-orang yang punya peluang untuk menang di dalamnya. Misalnya 2014 dulu Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu gapnya dari awal memang tidak terlalu besar, sehingga Pak Prabowo bisa ngajak partai-partai yang lain, gitu loh.
Jadi masih ada peluang. 2019 juga. Dari 2019 itu gapnya udah mulai membesar. Sehingga kemudian orang yang mendukung Pak Prabowo itu lebih sedikit. Misalnya Golkar. Golkar itu 2019 pindah, tidak mendukung Pak Prabowo, tapi mendukung Pak Jokowi. Itu sebagai contoh. Perilaku partai kurang lebih seperti itu, Tania. Bahas lagi nanti elemen mungkin lainnya dari Pilpres di episode-episode lainnya. Thank you buat semua yang nonton episode kali ini. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.